Al-Ustadz Kiai Haji Umar Fakihudin, Sarjana Pendidikan Islam. Yang kami hormati Ketua Yayasan Subulus Salam Nusantara, Ayahanda Tri Hermawanto. Yang kami hormati Direktur Rumah Tahfidz Zaid bin Sabit, Al-Ustadz Teguh Wibowo, Sarjana Pendidikan Islam. Yang kami hormati Ketua Kesantrian Putra Rumah Tahfidz Zaid bin Sabit, Ustadz Fadlullah Ibnu Syafiq Al-Hafidh beserta jajaran Ustadz dan pengasuh putra. Yang kami hormati Ketua Kesantrian Putri Rumah Tahfidz Zaid bin Sabit, Ustadzah Elvida Hasna Azizah Al-Hafidhoh beserta jajaran Ustadzah dan pengasuh putri. Yang kami hormati seluruh donatur dan para tamu undangan. Yang kami hormati para orang tua wali santri. Yang berbahagia calon wisudawan dan wisudawati. Dan tak lupa kepada santriwan santriwati yang kami cintai dan kami banggakan. Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, siapa minta pasti dikasih, khususnya yang tidak basa-basi. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang, yang cintanya tak pernah hilang. Sehingga tak patut rasanya jika pagi ini kita belum memuji keagungan Allah atas kesempatan ini, di mana kita di sini disatukan dalam majelis yang teramat istimewa menjadi saksi lahirnya para penjaga kalam Allah. Salawat beriring salam dan selalu tercurah pada sosok terhebat, teladan terbaik sepanjang sejarah, pejuang yang tak pernah kenal lelah, yang dengan perjuangannya kita masih bisa menikmati wahyu teragung sepanjang masa. Surat cinta paling romantis di dunia. Wahyu itu, surat itu adalah kalamullah Al-Qur'anul Karim. Diturunkan pada bulan mulia Ramadan, malam mulia, malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan, Lailatul Qadar. Semoga karena kecintaan kita kepada Al-Quran, Allah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara yang akan berlangsung pagi hingga siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua tilawatul Quran. Acara yang ketiga sambutan ketua panitia. Acara yang keempat penampilan Maras Zabisa. Acara yang kelima sambutan oleh Direktur Rumah Tahfidz Zaid bin Sabit. Acara yang keenam ikrar kami dalam nasyid man'ana. Acara yang ketujuh sambutan oleh Ketua Yayasan Subulus Salam Nusantara. Acara yang kedelapan pembacaan kalam ilahi oleh seluruh santri. Acara yang kesembilan senandung doa khatmil Quran. Acara yang ke-10 prosesi wisuda. Acara yang ke-11 menyanyikan lagu Ahlul Quran. Acara yang ke-12 taujih rabani oleh pembina Yayasan Subulus Salam Nusantara. Acara yang ke-13 senandung kami untukmu Bapak Ibu. Acara yang ke-14 doa bersama. Acara yang ke-15 sekaligus acara yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang dirahmati Allah, memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Semoga dengan bacaan yang terlantur
Hadirin yang dirahmati Allah, memasuki acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Alvina Mandala Putra. Kepada Alvina Mandala Putra kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يهلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أهلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذاب كذلك نجزي كل كفور. وهم يستغيثون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين
Selanjutnya acara yang ketiga yakni sambutan oleh Ketua Panitia. Kepada Ketua Panitia sekaligus Pesantren Putra Rumah Tahfidz Zaid bin Sabit Al-Ustadz Fadlullah Ibnu Syafiq Al-Hafidh kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudzakir. Alhamdulillah atas nikmatnya yang berlimpah, selayaknya rasa syukur kepada Allah lebih kita unggah agar nikmat demi nikmat kepada kita bertambah. Dengan syukur nikmat meningkat barokah, bertambah jumlah, dan semakin bersyukur dirasakan seluruh pemberian Allah semakin indah. Pembina Yayasan Subul Salam Nusantara yang terhormat, Ketua Yayasan Subul Salam Nusantara dan segenap pengurus yang kami hormati, Direktur Rumah Tahfidz Zaid bin Sabit yang kami hormati, seluruh asatidz dan ustadzah yang kami hormati, dan segenap hadirin dan hadirat tamu undangan yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Semua yang di dunia bersifat fana, tak akan bertambah lama, ada awal dan akhirnya masa. Begitulah sunatullah yang ada, berlaku kepada yang mulia, begitu pula yang hina. Kalau Allah tak ada yang beda, melintas waktu beribu tahun tak sirna. Sejak diturunkan kepada baginda Rasulullah tercinta hingga akhir zaman terjaga. Bukan karena banyaknya para pembaca atau banyaknya para penghafal Al-Quran yang gigih menghafal kata demi kata, namun karena Allah yang telah berjanji menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Adapun cara Allah pilih dengan segala kuasa, dengan tumbuhnya para penjaga di setiap wilayah desa dan kota, atau dipilihnya hati-hati hamba pilihan untuk menyimpan semangatnya menjaga dan terus menggelora. Penjagaan hingga dalam bakat, melintas setiap episode akhirat sebagai syafaat dan pembela, hingga sang penjaga kalamullah dipastikan tempatnya di tingkatan mana ia dari surga. Yang gigih menjaga, belajar dan mengajarkannya selayaknya dapat derajat yang mulia. Yang abai dan terlena, bahkan membaca pun belum bisa, alangkah merugi dan kecewanya. Semoga dalam barisan kalamullah kita ada dan kita di situ setia bersamanya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dalam keadaan yang kita maklum bersama
kami dimudahkan Allah menggelar wisuda tahfidzul Quran 30 juz Rumah Tahfidz Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu Selasa 9 Februari 2021. Dengan segala kebersahajaannya pagi ini, insya Allah kita akan menjadi saksi wisudanya 18 tahfidzul Quran, 18 para hafiz dan hafizah. Semoga dengannya semakin menambah barokah negeri tercinta ini, wabil khusus kota tercinta Temanggung. Semoga segera usai dari wabah pandemi yang ada, menjadi jariah pahala sepanjang masa bagi para donatur, aset syafaat dan penganugerah jubah dan mahkota cahaya bagi para orang tua, dan jadiah pahala tak terhingga dan tak terjeda kepada para guru semuanya, abah kiai, ayah kami, bunda dan umi-umi kami, serta ustadz dan ustadzah semuanya. Rasa syukur dan terima kasih yang tak terbilang jumlah, jazakumullah, kami aturkan kepada seluruh pihak yang membantu suksesnya acara wisuda santri yang kedua yang dimulai dari pagi ini, dan seluruh jajaran pemerintah yang memudahkan semuanya, dan seluruh muhsinin yang ingin menyengkuyung acara dengan support dana dan kebutuhan yang ada. Pada hari ini, rahimani wa rahimakumullah, Bapak dan Ibu jamaah dan tamu undangan yang dirahmati oleh Allah, sangat mungkin kami sebagai panitia acara pada siang ini, Bapak dan Ibu menemui banyak kekurangan, baik lugu, lugu maupun suguh. Kami mohon Bapak dan Ibu berbesar hati memaafkan dan memaklumi. Maupun segala acara yang berlangsung kurang berkenan, mohon berkenan untuk dimaafkan. Dan akhirnya rasa bahagia dan bangga yang terbalut syukur yang tak terhingga atas kerawuhan Bapak dan Ibu dalam acara. Semoga tercatat dalam kebaikan Allah Ta'ala, dan semoga catatan ini Allah abadikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Terima kasih banyak atas kehadiran semuanya. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Fadlul Ibnu Syafiq atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin sekalian, sambil mengikuti acara demi acara, kami persilahkan untuk menikmati hidangan ala kadarnya dari panitia. Memasuki acara yang keempat, penampilan Baris Zabisa. Kepada tim nasyid Zabisa Putri, kami persilahkan naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zabisa. Ahlan, ahlan, selamat datang santri-santriwan. Ahlan, ahlan, wasalam santriwan sekalian. Sambutlah ukhuwah, sambutlah rahmah, inilah rumah kita, rumah Tahfidz Zaid bin Sabit. Bersama kita tegak kepada Allah setia. Bersama Allah kita bisa meraih cita-cita mulia. Suksesmu, suksesku, dukamu, dukaku, pahalamu, pahalaku. Bersatu kita maju, yakinkan tanpa ragu, semangat tanpa rayu, kreatif untuk mampu. Jayalah masa depanku, jayalah Zabisaku, jayalah Indonesiaku. Suksesmu, suksesku, dukamu, dukaku, pahalamu, pahalaku. Bersatu kita maju, yakinkan tanpa ragu, semangat tanpa
ukhuwah menyambut rahmat. Inilah rumah kita, rumah Tahfidz Zabisa. Bersama kita kerja, kepada Allah setia. Bersama Allah kita bisa meraih cita nan mulia. Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yakni sambutan dari Direktur Rumah Tahfidz Zaid bin Sabit kepada Ustadz Teguh Wibowo, Sarjana Pendidikan Islam. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah musliman wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Yang saya hormati Pembina Yayasan Subul Salam Nusantara, Kiai Haji Umar Fakiruddin, Sarjana Pendidikan Islam, Master of Management. Yang saya hormati Ketua Yayasan Subul Salam Nusantara beserta seluruh jajaran pengurusnya. Yang saya hormati asatid dan asatidah Rumah Tahfidz Zabisa rahimani wa rahimakumullah. Yang saya hormati para donatur, muwakif dan jamaah sekalian yang semoga diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati orang tua dan wali santri beserta keluarga yang bahagia, dan yang tercinta wisudawan dan wisudawati serta seluruh santriwan dan santriwati yang luar biasa. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya, taufik serta hidayahnya, sehingga kita bisa bermajelis di pagi hari ini dalam rangka wisuda tahfidz yang kedua Rumah Tahfidz Zabisa tahun 2021. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan atas insan mulia, qudwah hasanah semua, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan pula kepada ahlinya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Berharap semoga kita semua adalah bagian dari umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan anugerah syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mewakili pengasuh dan seluruh asatid Rumah Tahfidz Zabisa, saya menyampaikan jazakumullah khairan jazaa
terima kasih yang setulus-tulusnya atas perkenan Bapak Ibu sekalian memenuhi undangan kami. Teriring permohonan maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam proses penyambutan, penyediaan tempat duduk dan yang lainnya kurang pas atau mungkin kurang pantas dengan kemuliaan Bapak Ibu sekalian. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini Selasa tanggal 9 Februari 2021 yang bertepatan dengan tanggal 27 Jumadis Tsani 1442 Hijriah. Kita semua akan menyaksikan prosesi wisuda tahfidz yang kedua Rumah Tahfidz Yabisa yang akan mewisuda 18 santri yang sudah selesai menyetorkan hafalan 30 juznya. Tentu menjadi kebahagiaan dan kesyukuran yang teramat sangat bagi kami di tengah keterbatasan kami. Kami sangat menyadari bahwa kami diselimuti dengan keterbatasan, terbatas bekal keilmuan, terbatas pengalaman dan wawasan, terbatasnya jaringan dan finansial. Maka kesadaran akan keterbatasan itulah yang kemudian mengantarkan kami menyandarkan harapan secara totalitas kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang karunia-Nya maha luas, yang tiada memiliki keterbatasan. Mungkin ibarat pepatah, bagaikan pungguk merindukan bulan. Tapi biarlah, apapun kata orang, kami punya mimpi. Kami ingin sedikitnya lahir 100 ahli Quran setiap tahunnya dari Yabisa. Kami sangat ingin bahwa setiap tahun Yabisa bisa melahirkan 100 ahli Quran meskipun dengan segala keterbatasannya. Ahli Quran yang terampil, ahli Quran yang menjadi solusi atas problematika umat saat ini, ahli Quran yang memiliki ghirah yang tinggi untuk terus bermanfaat, membawa umat menjadi lebih bermartabat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Yabisa adalah rumah kita semua yang dari awal hingga saat ini terus berbenah. Kesadaran akan keterbatasan ini menjadikan kami terus belajar. Istiqomah belajar adalah sebuah keniscayaan bagi kami. Maka oleh beliau Kiai Haji Umar Fakihuddin, sarjana pendidikan Islam, Master of Management, yang merupakan pembina yayasan kami, seluruh tim asatid terus ditempa dan dibina, dibuka cakrawala berpikirnya, dikuatkan keyakinan akan kemahakuasaannya, dimantapkan adab dan akhlaknya, dan dipertajam visi dan misi hidupnya dengan harapan akan segera terbangun sebuah konsep, sebuah sistem pendidikan Qurani yang bisa melahirkan generasi Qurani dengan cepat
tepat dan akurat. Maka di samping kami menginginkan lahirnya 100 ahli Quran setiap tahun, kami menginginkan akan hadir 50 rumah tahfidz Zabisa di negeri ini untuk menyebar cinta dan mengajak masyarakat Indonesia khususnya untuk menjadi para pecinta Al-Quran. Terinspirasi dari nasihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah menyampaikan pesan, man ahabba ayya'lama annahu yuhibbullahu wa rasulahu fa'andir fa in kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullahu wa rasulahu. Barang siapa yang ingin mengetahui bahwa ia mencintai Allah dan Rasulnya, maka perhatikanlah ini. Jikalau ia mencintai Al-Quran, maka sesungguhnya ia mencintai Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka kami sedang terus belajar, terus berupaya untuk meyakinkan diri kami agar bersama Al-Quran itu tiada yang sia-sia. Maka kemudian kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kemudian berupaya sekuat tenaga melalui putra-putrinya yang ada di Yabisa untuk kemudian juga mencintai Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saat ini Yabisa telah memiliki 6 lokasi dengan program reguler, yaitu berupa rumah tahfidz, program Kuantum Quran, program Cinta Al-Quran, dan pesantren kehidupan. Program Kuantum Quran adalah sebuah program untuk menghafalkan Al-Quran dengan cepat. Bahkan saking cepatnya Bapak Ibu sekalian, ada seorang santri yang mampu menyelesaikan hafalan 30 juznya hanya dalam waktu 3 hari. Allahu Akbar. Kok bisa? Karena santri tersebut ketika memasuki program Kuantum Tahfidzul Quran Yabisa telah memiliki bekal 29 juz. Sehingga butuh 3 hari untuk menyelesaikan juz terakhirnya. Bapak Ibu sekalian, prestasi terbanyak setoran hafalan peserta Kuantum Tahfidzul Quran itu dalam 1 hari 24 jam 1 juz lebih 3 halaman, Bapak Ibu sekalian. Sebuah prestasi yang sangat membanggakan tentu saja. Tidak semua orang diberikan kelebihan dan kemampuan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan setoran hafalan 1 juz lebih 1,5 lembar, kita membaca Al-Quran pun belum tentu genap 1 juz setiap harinya. Maka kemudian saya mengajak kepada pribadi dan kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita paksa diri kita untuk memegang Al-Quran, kemudian kita membacanya, kemudian kita mengkajinya, kemudian kita memahaminya, kemudian kita mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan program Cinta Al-Quran adalah program untuk membaca, memperbaiki bacaan atau menghafalkan Al-Quran, bahkan untuk masyarakat umum secara luas yang kita lakukan secara privat, sehingga santri atau peserta Cinta Al-Quran bisa memilih sendiri jadwalnya. Kami menyediakan waktu mulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 5 sore.
Setiap pertemuan berlangsung selama kurang lebih 25 menit. Maka setiap peserta bisa memilih jadwalnya setiap hari, apakah sekali atau 2 kali atau bahkan lebih dari itu. Juga setiap pekan apakah hanya mengambil 1 hari atau 2 hari atau boleh lebih dari itu. Tergantung dari waktu luangnya, tergantung dari kemampuan mengikutinya, juga tergantung dari kemampuan keuangannya. Loh, kok masalah keuangan? Iya Bapak Ibu sekalian, untuk 2 program yaitu Kuantum dan Cinta Quran ini kami proyeksikan sebagai support system dari Rumah Tahfidz Yabisa. Kalau Rumah Tahfidz Yabisa Bapak Ibu sudah mengetahuinya, kami tidak pernah meminta terkait dengan masalah finansial dan keuangan, tapi kami berharap Bapak Ibu sekalian untuk kemudian membantu menjadikan investasi panjenengan di dunia ini untuk kebahagiaan Bapak Ibu sekalian di akhirat nanti. Dan itu bukan hanya untuk kepentingan kami, tapi itu untuk kepentingan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mohon doa restunya, sebentar lagi akan kami rilis sebuah program yaitu yang kami beri nama Quran Camp, yaitu program mengajak untuk mencintai Al-Quran bagi remaja usia SMP SMA. Di mana kami menyadari betul, kami melihat sebuah fenomena usia SMP SMA adalah usia yang sangat rawan. Kalau dia bisa mungkin agak sedikit terkondisi, tapi kalau di luar sana, Masya Allah, ikut prihatin. Maka kemudian keprihatinan kami luncurkan dengan sebuah program yaitu Quran Camp, dengan harapan remaja SMP SMA kemudian bisa mengenal dan bahkan kemudian bisa mencintai Al-Quran. Yang kemudian program itu kami desain dengan konsep full konsep outdoor study, yaitu belajar dengan konsep happy and fun, yaitu bahagia dan membahagiakan. Semoga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami ingin mengajak khusus ini kepada Bapak Ibu wali santri untuk benar-benar membersamai putra-putrinya nyantri dia bisa dengan Bapak Ibu nyantri di rumahnya masing-masing. Putra-putri belajar dia bisa, Bapak Ibu belajar di rumah. Putra-putri nyantri dia bisa, Bapak Ibu nyantri di rumah. Putra-putri berjuang dia bisa, Bapak Ibu berjuang di rumah. Putra-putri prihatin dia bisa, Bapak Ibu prihatin di rumah. Lalu bagaimana caranya? Ayo Bapak Ibu kita pikirkan bersama-sama. Tapi apakah Bapak Ibu siap? Bapak Ibu siap? Siap untuk belajar di rumah? Siap untuk mengkaji di rumah? Siap untuk prihatin di rumah? Siap untuk mendoakan putra-putrinya dari rumah? Siap untuk mensupport putra-putrinya dari rumah secara maksimal? Alhamdulillah, kita tunggu tanggal mainnya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir mewakili Sivitas Akademika Yabisa, sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan wisuda tahfidz yang kedua Yabisa ini. Juga barangkali saya secara pribadi dalam menyampaikan sambutan ada banyak hal yang kurang berkenan baik sikap maupun tutur kata, maka perkenankan saya juga memohon maaf yang seterus-terusnya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Teguh Wibowo atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin sekalian, memasuki acara yang ke-6, ikrar kami dalam nasyid Man'ana. Kepada tim nasyid Yabisa Putra, kami persilahkan naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah nasyid Man Ana yang telah dinyanyikan oleh tim nasyid Zabi Saputra. Man Ana yang berarti siapa diriku, siapa diri kita. Bagaimanalah kita tidak mencintai mereka, dan bagaimanalah kita tidak menginginkan bersama mereka. Mereka yang dengan sabar membimbing kita, yang mengajarkan kita banyak ilmu. Siapa mereka? Mereka adalah guru kita. Hadirin yang dirahmati Allah, memasuki acara selanjutnya, yakni sambutan oleh Ketua Yayasan Subulus Salam Nusantara. Kepada Ayah Heri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Yang kami hormati Pembina Yayasan Subulus Salam Kiai Haji Umar Fakiruddin, yang kami hormati seluruh jajaran pengurus Yayasan Subulus Salam, yang kami hormati para kiai, ustadz dan ustadzah yang ada di dalam rumah penghafal Al-Quran Zabisa, yang kami hormati para tamu undangan kehormatan
yang kami hormati seluruh undangan, hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama dan utama saya mengajak pada pribadi kepada Bapak Ibu sekalian untuk memanjatkan kesyukuran kita atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini Allah nikmatkan kepada kita kesehatan, kesempatan, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang tak akan pernah kita mampu menghitung satu persatu andai kata mau kita menghitungnya. Maka karena terlalu banyak nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, tidak akan terselenggara acara pada pagi hari ini kecuali dengan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sudah sepantasnya untuk tidak pernah bosan dan tidak berhenti kita mensyukuri setiap nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan Allah pandaikan kita semua menjadi hamd dan syukur. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada qudwah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan pula atas keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga seluruh umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya, yang senantiasa mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran serta hartanya untuk memperjuangkan risalahnya. Mudah-mudahan Allah kuatkan kepada kita semua menjadi bagian di dalamnya. Mudah-mudahan dengan itu kelak kita berikan kesempatan olehnya menikmati telaga haudnya. Mudah-mudahan dengannya kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Hadirin wa hadirat, ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, rahimani wa rahimakumullah. Berbahagia sekali saya mewakili dari Yayasan Subul Salam Nusantara ada di tengah-tengah panjenengan semuanya. Ini sebuah anugerah di antara anugerah-anugerah Allah yang terindah, di mana kita bisa senantiasa mengupayakan tahapan-tahapan di sisa-sisa usia kita untuk senantiasa beramal solih bersama, untuk senantiasa mengikat dalam urusan taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antaranya lewat wasilah salah satu departemen kami di Departemen Pendidikan Yayasan Subul Salam Nusantara ada rumah penghafal Al-Quran, juga berbagai macam turunan programnya, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Direktur Rumah Penghafal Al-Quran Jabisa. Ada berbagai macam program yang berharap dengan program-program itu ada sebuah nilai dari kita bersama, di mana kami Yayasan Subul Salam Nusantara yang menginisiasinya. Mudah-mudahan ini semua menjadi jalan bagi kita semua untuk digolongkan oleh Allah Ta'ala menjadi ahlul Quran wa ahlullah wa khassah, menjadi para ahli Al-Quran, menjadi para ahli Allah yang teristimewa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dari tahapan demi tahapan yang sudah berjalan, kami pribadi mewakili Yayasan Subul Salam Nusantara, andai kata harus memilih
maka pengennya kami diam. Kami hanya ingin menyaksikan bersama panjenengan semua, melihat anak-anak kita tumbuh bersama Al-Quran, melihat prestasi-prestasi mereka capai untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala, menjadi ahli Quran, menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia, menjadi sosok-sosok yang penuh manfaat. Dan itu harapan kita semua. Hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kami di jajaran Yayasan Subul Salam Nusantara berusaha sekuat tenaga kami, sekuat pikiran kami, sebisa harta-harta kami, mengajak kepada seluruh elemen masyarakat yang bisa kami jumpai secara langsung maupun secara online, untuk membuat prestasi bersama, untuk membuat prasasti di mana menopang prestasi-prestasi yang harapannya itu menjadi prestasi yang terdedikasi untuk Allah Taala dan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Fasilitas demi fasilitas kami upayakan agar terciptanya sebuah kegiatan belajar untuk anak kita bersama dengan fasilitas terbaik, sekalipun masih dalam penuh keterbatasan kami sebagai yayasan yang menaungi, baik itu perkara tim pengajarnya, meliputi kurikulum dan seterusnya, baik itu tim pembangunannya untuk memfasilitasi tempat-tempat, dan masih banyak lagi variabel lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentu kami tidak bisa berjalan sendiri. Tentu panjenengan semuanya, muslimin wa muslimat di luar sana, menjadi bagian dari yang menjadi hajat kami, agar mari kita bersama, agar kita semua tidak tinggal diam, tidak menyerahkan kepada satu atau yang lainnya, tetapi diri-diri kita inilah yang terpanggil untuk mengukirkan setiap nama-nama kita menjadi orang-orang yang berjuang dengan jiwa raganya, dengan hartanya, dengan waktu-waktu untuk menjadi ahlul Quran wa ahlullah wa fasyatuh. Dan itu bukan sebuah kemustahilan, dan itu tidak terkait dengan urusan nasab kita dari mana, tapi mudah-mudahan dari itikat kita, kesungguhan kita, Allah berikan jalan-jalannya untuk kita. Rumah penghafal 1 berhasil kita selesaikan, memasuki rumah penghafal Al-Quran yang kedua, dan seterusnya. Tidak akan pernah berhenti sampai Allah yang menghentikan jiwa raga kita. Diminta untuk menghadapnya, maka itulah waktu kita berhenti. Sebelum itu terjadi, maka mudah-mudahan saya dan panjenengan semua senantiasa bersemangat, senantiasa termotivasi bahwa di sekitar kita masih banyak anak-anak yang butuh ruang tumbuh, masih banyak anak-anak yang membutuhkan fasilitas, agar mereka semua memahami Allah dan Rasulnya, memahami kitab-kitabnya, memahami ilmu-ilmu kehidupan ini, sehingga harapan dan hajat kita, mereka semua menjadi orang-orang yang memiliki kompetensi menjalani kesuksesan hidupnya di dunia hadal akhirah. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentu kami atas nama Yayasan Subul Salam Nusantara masih dengan segala hal yang belum bisa kami penuhi sebagaimana hajat-hajat kami sepenuhnya. Kami memiliki hajat yang begitu banyak untuk panjenengan semuanya,
akan menjadi semakin bertambah manfaat sebagai jalan taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Direktur Rumah Penghafal Al-Quran Jabisa, kita mempunyai program 5 tahun ke depan. Bi'idznillah, dengan kuasa Allah kita berdoa, kita beramal sholih, kita sempurnakan dengan ikhtiar-ikhtiar kita agar minimal hadir 50 rumah penghafal Al-Quran. Dan mudah-mudahan akan dilipat gandakan lagi di tahun-tahun berikutnya, agar predikat hamba yang baik di sisi Allah menjadi sebuah keniscayaan untuk bisa kita raih bersama-sama. Khairun nas anfa'uhum linnas, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Mudah-mudahan nama-nama kita adalah para pejuang. Mohon untuk dimaafkan, mohon untuk dimaklumi kami mewakili Yayasan Subul Salam Nusantara atas masih banyaknya kekurangan-kekurangan kami dalam memfasilitasi anak-anak kita bersama di rumah penghafal Al-Quran Jabisa maupun berkontribusi kepada muslimin wal muslimat di setiap tempat yang ada. Mohon ikhlasnya, mohon bantuan dukungannya dengan doa-doa kita bersama, dengan donasi kita bersama. Mudah-mudahan itu menjadi bagian dari kesungguhan kita hingga Allah memberikan jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan siapa yang bersungguh-sungguh di hadapan Allah untuk menjadikan pribadi bertakwa kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan-jalan untuk kita semua. Semoga Allah merahmati kita semua. Semoga Allah meridhoi setiap usaha-usaha kita semua. Semoga Allah kuatkan kita mengawal setiap program-program yang ada di dalam Yayasan Subul Salam Nusantara yang kami dedikasikan untuk seluruh muslimin dan muslimat yang ada. Berkalam nun berkalam bimanya seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.